Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Kusmawati, NIM A03110026, jurusan Akuntansi, Konsentrasi Komputerisasi Akuntansi Politeknik Negeri Banjarmasin. Kali ini saya akan menjelaskan akuntansi perbankan syariah, akuntansi mudharabah sesuai PSAK 105. Mudharabah sesuai PSAK 105 paragraf 4 merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua atau pengelola dana bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Ini merupakan program aplikasi akuntansi syariah yang telah saya buat dengan menggunakan Visual Studio. Di sini ada transaksi jurnal umum. Mari kita lihat coding di balik transaksi jurnal umum. Ini ada codingnya, beberapa coding. Ini adalah coding pada combo box kode rekening. Coding ini berfungsi ketika kita memilih combo box kode rekening dan memilih kode rekening, maka akan muncul nama rekening pada text box nama rekening sesuai dengan kode rekening yang sudah kita pilih. Kemudian ini ada coding pada button simpan. Coding ini berfungsi ketika kita mengklik button simpan, maka jurnal yang sudah kita input akan tersimpan dan akan muncul message box jurnal sudah tersimpan. Untuk lebih jelasnya, mari kita jalankan program dengan mengklik Start. Ini adalah tampilan menu utama program akuntansi syariah. Di sini ada master data, ada transaksi, laporan, dan keluar. Master data terdiri jenis rekening dan rekening. Untuk jenis rekening, form ini berisi jenis-jenis rekening. Kemudian ada rekening. Rekening ini berisi daftar-daftar nama rekening. Kemudian langsung saja ke transaksi jurnal umum. Ini adalah transaksi jurnal umum yang kita gunakan untuk menginput jurnal sesuai dengan transaksi. Mari kita langsung ke soal. Ini ada soal kasus mudharabah. LKS Hafizah memberikan modal mudharabah kepada Adelina, seorang pengusaha tekstil di Banjarmasin, sebesar 80 juta rupiah. Pembagian hasil usaha atau nisbah disepakati 40% untuk LKS Hafizah dan 60% untuk Adelina. Jangka waktu investasi 2 tahun sampai dengan 30 Januari 2017. Untuk transaksi yang pertama, tanggal 6 Januari 2015, LKS Hafizah setuju untuk berkomitmen memberikan dana tersebut. Maka jurnal yang harus kita buat adalah kontra komitmen investasi mudharabah pada kewajiban komitmen investasi mudharabah sebesar 80 juta. Untuk transaksi yang kedua, tanggal 21 Januari 2015, LKS bisa serahkan uang tunai sebesar 56 juta. Jurnal yang harus kita buat adalah investasi mudharabah pada kas sebesar 56 juta rupiah. Kewajiban komitmen investasi mudharabah pada kontra komitmen investasi mudharabah sebesar 56 juta rupiah. Untuk transaksi selanjutnya, tanggal 22 Januari 2015, LKS bisa beli dari supplier Sydney 4 mesin tekstil senilai 22.800. Maka jurnal yang harus kita buat adalah persediaan atau aset mudharabah pada kas sebesar 22.800. Untuk transaksi selanjutnya, tanggal 23 Januari 2015, LKS bisa serahkan 4 buah mesin tekstil dengan nilai wajar 24 juta rupiah. Maka jurnal yang harus kita buat adalah investasi mudharabah sebesar 24 juta rupiah pada keuntungan mudharabah tanggungan 1.200.000, persediaan atau aset mudharabah 22.800.000, kewajiban komitmen investasi mudharabah pada kontra komitmen investasi mudharabah sebesar 24 juta rupiah. Keuntungan mudharabah tangguhan sebesar 1.200.000 ini didapat dari nilai wajar harga mesin, yaitu 24 juta rupiah dikurangi dengan harga perolehan mesin tekstil, yaitu 22.800.000, sehingga didapat keuntungan mudharabah tangguhan sebesar 1.200.000. Untuk transaksi selanjutnya, tanggal 23 Februari 2015, amortisasi keuntungan tanggungan atas pembelian aset mudharabah untuk Adelina. Jurnal yang harus kita buat adalah
keuntungan mudharabah tangguhan pada keuntungan penyerahan aset mudharabah sebesar 50.000. 50.000 ini didapat dari keuntungan mudharabah tangguhan yaitu sebesar 1.200.000 dibagi dengan jangka waktu investasi yaitu 24 bulan sehingga didapat 50.000. Untuk transaksi selanjutnya, tanggal 23 Februari 2015, penyusutan dengan total residu 4 mesin, yaitu Rp5.040.000. Maka jurnalnya adalah beban penurunan investasi mudharabah pada akumulasi penurunan investasi mudharabah sebesar Rp790.000. Angka ini didapat dari nilai wajar yaitu sebesar Rp24 juta dikurangi dengan nilai residu Rp5.040.000 dibagi dengan jangka waktu investasi yaitu 24 bulan sehingga didapat Rp790.000. Untuk transaksi selanjutnya 24 Februari 2015, Adelina melaporkan pendapatan bulan Februari 35 juta dengan harga pokok 30 juta bagi hasil dengan menggunakan prinsip net revenue sharing. Maka jurnalnya adalah piutang kepada mudharib pada pendapatan bagi hasil mudharabah sebesar 2 juta rupiah. 2 juta rupiah ini didapat dari pendapatan bulan Februari sebesar 35 juta rupiah dikurangi dengan harga pokok sebesar 30 juta rupiah dikalikan dengan 40% yaitu sesuai dengan nisbah yang disepakati untuk LKS sebesar yaitu sebesar 40%. Untuk transaksi yang terakhir, tanggal 2 Maret 2015, bagi hasil mudharabah Februari 2015 diterima oleh LKS Devisa. Maka jurnalnya adalah kas pada piutang kepada mudharib sebesar 2 juta rupiah. Demikianlah transaksi serta jurnal yang kita buat sesuai dengan transaksi mudharabah. Sekarang saya akan memberikan contoh bagaimana cara menginput jurnal pada transaksi jurnal umum ini. Sesuai dengan contoh soal tadi, untuk transaksi yang pertama, LKS Devisa setuju untuk berkomitmen memberikan dana tersebut pada tanggal 6 Januari. Mari kita input pada program. Isi nomor jurnal dengan 2.1, isi keterangan dengan LKS Devisa setuju untuk berkomitmen memberikan dana tersebut. Pilih tanggal 6 Januari 2015. Kemudian pilih nomor rekening yaitu kontrak komitmen investasi mudharabah sebesar 80 juta. Klik tombol debit, enter. Kemudian pilih nomor rekening lagi yaitu kewajiban komitmen investasi mudharabah sebesar 80 juta. Klik button kredit, enter. Di sini terlihat total debit dan kredit seimbang atau balance yaitu sebesar 80 juta rupiah. Setelah itu mari kita klik button simpan. Setelah mengklik button simpan, berarti transaksi atau jurnal yang kita buat ini sudah tersimpan. Selanjutnya saya akan memperlihatkan laporan. Ada laporan jurnal umum. Ini adalah laporan jurnal umum dari transaksi yang sudah ada dan dari jurnal yang sudah kita inputkan. Di sini terlihat total antara debit dan kredit balance yaitu sebesar Rp267.640.000. Selanjutnya kita ke laporan buku besar. Di sini ada laporan buku besar sesuai dengan jurnal yang sudah kita input tadi. Di sini juga terlihat total antara debit dan kredit sudah balance yaitu sebesar Rp267.640.000. Selanjutnya kita ke laporan neraca saldo. Ini adalah laporan neraca saldo dari jurnal yang sudah kita input sesuai dengan transaksi mudharabah. Yaitu di sini terlihat total saldo debit dan saldo kredit sudah seimbang yaitu sebesar Rp80.790.000. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah saya mohon maaf. Untuk lebihnya
Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.